Oke, ya. Ya, jadi si JavaScript ini apa sih sebenarnya JavaScript ya? Jadi awalnya ya kita lihat merunut awalnya dulu kenapa harus ada JavaScript ya. Setelah kemarin kita sudah mempelajari dua jenis kode ya, HTML sudah, CSS sudah, kok ya masih ada lagi untuk bisa disebut sebagai standar modern web gitu. Kenapa harus ditambah lagi sama si JS ini ya? Ya disingkatnya JS ya. Nah, karena ya, jadi diciptakannya JS ini karena awalnya mencari suatu program gitu ya, yang dirancang untuk bisa berjalan di klien dengan berbagai fungsi gitu. Tapi dengan seiring perjalanannya sekarang emang bisa jalan juga sih di server, juga di IoT maupun di device yang lain ya, di mobile sekalipun gitu ya. Nah, standarnya ini pasti akan disupport oleh semua web browser dan secara default itu di-enable. Meskipun nanti kalau ada beberapa aplikasi ya, contohnya game atau plugin gitu ya, yang kalian install itu defaultnya si browsernya nanya dulu sih, nanya dulu apakah mau dijalankan atau tidak gitu ya. Masuk contoh sederhananya misalnya pop up atau iklan-iklan gitu ya yang kalian lihat di website gitu yang tidak sengaja kalian lihat yaitu adalah dibantu interaksinya oleh JavaScript ya. Ya, interaksi itu terjadi kenapa? Karena ya dibantu oleh JavaScript supaya lebih dinamis ya. Jadi si JavaScript ini cara supaya user yang membuka web itu lebih interaktif, dia memberikan reaksi ya terhadap aksi dari user. Nah, aksi dari user itu kan bervariasi ya, bisa klik mouse, bisa kursor gerak ini aja, terus ngetik suatu keypad tertentu gitu ya. Bahkan hanya ngehover area tertentu itu bisa. Kalau dari HTML ya kemarin kita misalnya menghitung ataupun menyimpan gitu ya, tergantung secara standar itu eh, melalui tombol gitu ya, melalui tombol atau pemilihan. Tapi dengan menggunakan JavaScript, event atau aksi yang ditangkap dari si user itu variatif ya. Variatif nanti akan banyak jenisnya ya. Kita lihat apa saja sih yang bisa dihandle oleh si JavaScript ini. Nah, secara perjalanannya si JavaScript ini dia untuk JavaScript yang di server ya, itu akan mengirimkan request ke server dan memberikan mendownload bagaimana aksinya ke versi lokalnya di file kita. Nah, dalam hal ini untuk JavaScript yang taruh di server itu disebutnya Ajax ya. Nah, oke. Nah, meskipun namanya JavaScript ini, tapi tidak bisa kita samakan 100% dengan Java ya, yang kalian pelajari di tahun lalu gitu ya, bahasa Java ya. Kenapa tidak seperti itu? Karena kalau Java itu kan harus dikompil dulu ya. Ada Javak dan sebagainya yang manual gitu kan ya. Nah, kalau misalnya JavaScript tidak, dia langsung diinterpretasikan melalui browser. Secara sintak maupun aturannya pun dia lebih longgar gitu ya, terutama di tipe datanya. Terutama di tipe datanya, variabel juga tidak perlu dideklarasikan jenisnya, dan kalau ada error tidak terlalu membuat semuanya jadi tidak bisa jalan gitu ya. Jadi bisa ditaruh dengan beberapa exception ya. Nah, secara struktur memang sama ya, ada kelas gitu ya, bisa ada kelas tapi secara utama lebih mengutamakan fungsi ya dibandingkan kelas gitu. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan ini terstruktur bisa ya, tapi kita mengutamakan adanya fungsi dibandingkan kelas gitu. Nah, kenapa sih kita pakai JS ini ya? Karena UI-nya nanti tampil di usernya akan lebih cepat karena tadi timbulnya reaksi dari aksi yang dilakukan user ya. Dari user baik itu lewat mouse hover maupun nanti misalnya device ya touchscreen gitu ya, segala sesuatu itu
event yang dilakukan user itu bisa disetting jika user melakukan apa maka akan bagaimana. Sehingga webnya akan lebih interaktif ya. Tujuannya itu sih tadi interaktif. Nah, kalau CSS kemarin kan lebih ke estetika gitu ya, kemudahan, keindahan. Kalau JavaScript ini ke interaktifnya. Selain itu, di dalam kasta gitu ya, dalam kasta pemrograman web gitu, JavaScript ini termasuk yang paling populer baik itu dicari maupun perkembangannya gitu, karena ya banyak yang pakai dan secara penggunaan dia bisa disetting ke logik-logik tertentu. Lalu kapan dan siapa yang pakai? Ya, jadi ini masih sambungan dari kemarin ya. Secara basic ya, ini yang pakai nanti front end developer ya. Jadi starter pack-nya seorang front end developer ini ya selain bisa HTML, CSS, itu bisa juga JavaScript itu yang komplit ya. Komplit pack dari sebuah front end developer, dari seorang front end developer ya. Apalagi bagusnya kalau bisa menggunakan framework CSS maupun JS ya. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai tambah. Nah, di mana sih penggunaannya? Ya, seperti yang sudah kalian coba sendiri, ditaruh di antara tag codingnya tag baru ya, script ya. Sedangkan menaruh si scriptnya itu boleh di head ataupun di body, boleh internal maupun eksternal gitu ya. Yang kita contohin di modul kan langsung yang eksternal ya. Kemarin kan contoh modulnya coba yang internal, sekarang coba yang eksternal. Oke, sekarang ke penjelasan gimana sih kok bisa seperti itu ya, coding yang kalian coba itu. Mengkombinasikan antara HTML dan JavaScript ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya tentang interaksi itu ya, pastinya harus ada sesuatu yang dilakukan oleh usernya dulu. Contoh, misalnya dalam hal ini mengklik sesuatu yang klik button ya. Nah, apa yang akan dilakukan sebuah user ini menjadi sebuah event. Event itu seperti sebuah ya terjemahannya kejadian ya. Jadi pancingan untuk melakukan sesuatu. Jadi didefinisikan eventnya dikasih nama gitu. Ngeklik ini tuh namanya apa gitu, dikasih nama ya. Sebuah event occurrence. Jadi eventnya itu dikasih nama. Eventnya apa? Nah, ketika sebuah event terjadi, akan memanggil sebuah fungsi yang mana fungsinya ditaruh di dalam tag tertentu ketika user melakukan interaksi tersebut. Barulah si halamannya ini menampilkan apa yang diupdate, apa yang diubah sebagai sebuah hasil ya daripada pemanggilan dari fungsi event yang terpanggil karena interaksi dari user. Nah, untuk tentang lengkapnya apa saja itu eventnya, dan kalian bisa coba di ini ya, kita buka tentang event apa aja yang bisa dihandle oleh si HTML atau JavaScript event ya. Ini saya buka, nah ya sebentar. Untuk JavaScript event ya, ada banyak ya. Ada banyak yang bisa di-handle. Tadi listnya ada di sini. Jadi coba aja kalian buka di menunya yang JavaScript terus event. Ini kan contohnya yang paling basic nih. Misalnya terhadap klik ya, terhadap hover, terhadap misalnya menjauh dari sesuatu, terhadap menekan sebuah apa namanya sebuah keyboard ya, papan touch apapun itu gitu ya di setup. Atau ketika loading, selesai loading gitu. Nah, banyak hal yang bisa disebut sebuah event. Jadi akhirnya kejadian-kejadian yang bisa dianggap sebuah kejadian. Jadi kalau misalnya ini eventnya sebuah mouse over, berarti nanti mengetikkannya on mouse over dan yang lain sebagainya. Jadi ini nama eventnya. Jadi ketika event apa, nah dituliskannya seperti itu. Banyak ya, ini banyak ini mungkin.
puluhan ya, puluhan event yang bisa. Ini masih banyak mah kalau misalnya dicek lagi. Nggak selesai-selesai. Ya, intinya memang tidak harus hafal semua, tapi tahu apa yang mau dilakukan. Misalnya mau berinteraksi saat disentuh, misalnya. Mau berinteraksi saat ada keyboard gitu kan. Nah, kita yang penting tahu dulu mau ngapain ya. Nanti masalah si keyword objeknya bisa dicari. Jadi menghandle apanya, yang penting kita tahu dulu tujuannya, terus nanti kita cari gitu ya, cari apa, ngapainnya gitu ya. Terus diketikkan on apa gitu ya. Ketikan seperti itu. Oke, kita lanjut daripada event. Nah, ini sih yang membedakan dengan HTML ya, penting sih. Kenapa ini yang di di bold ya, di bold untuk event ini di JavaScript. Nah, kita skip dulu aja karena tadi sudah saya contohkan ya beberapa contoh event. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang bagaimana sedokot nih standarnya. Tadi kalian kan langsung nulis contohnya ya, nama fungsinya terus ngapain. Nah, secara aturan rule-nya yang jelas mau bikin fungsi itu deklarasikan dulu function, terus nama fungsinya apa, kurung buka kurung tutup, dan harus ngapain di dalam kurung berawal gitu ya. Itu ya bebas yang di dalam apa, di dalam fungsi ini ya, statementnya bebas. Terus, nah untuk event handler. Nah, event handler ini cara mengetikkan event apa yang akan menjalankan sebuah fungsi yang tadi dideklarasikan ya. Jadi ini kan udah mendeklarasikan fungsi nih, nama fungsinya apa, harus ngapain. Nah, fungsi itu dipanggil saat event apa. Tadi kan kita udah pelajari ya eventnya. On bla bla bla. Si bla bla blanya itu eventnya. Nah, berarti eventnya ini klik. Berarti saat ngeklik jalankan. Panggillah nama fungsi ini. Gitu. Jadi ini value dari elemennya. Kan ini elemennya button. Terus si klik ini eventnya, terus on ini pemanggilan event apa, terus sama dengan ini adalah nama fungsinya. Jangan lupa rule-nya harus menuliskan dengan kurung buka kurung tutup dan titik koma. Oke, nah si JavaScript ini juga bisa loh mengubah atau mengakses elemen HTML. Caranya gimana? Caranya dengan mengetikkan keyword dokumen .get element by ID. Nah, ID ini kan kita sudah mempelajari ya tentang ID di CSS kemarin ya. CSS waktu mau ngubah sesuatu. Nah, di HTML itu masih ID kan. Masih ID suatu area atau suatu kelompok elemen yang mau diubah gitu. Nah, contoh nih, ini ada elemen input dan elemen div. Nah, untuk ngasih nama input sama div supaya kita bisa bedakan kan kita kasih ID ya. Ya apapun itu ya. Apapun itu yang penting programmernya bisa mengenali gitu ya. Nah, si ID ini yang akan bisa dipanggil sebagai parameter untuk dimasukkan ke dalam dokumen .get element by. Tuh. Jadi nanti ID-nya itu masuk ke dalam fungsi sebagai parameter untuk membaca sebuah elemen HTML. Ya. Berarti di sini artinya fungsi ini, fungsi change text. Berarti fungsi change text ini dia membuat variabel div yang mana isinya div ini adalah yang ada di output text box ini adalah yang ada diisi ke text box ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan tadi variabel dalam JS ya seperti yang saya bilang di bagian tidak sama dengan Java ya, si variabel JS ini enaknya adalah tidak perlu menyebutkan tipe variabel ya. Hanya
memang dia case sensitif. Kalau misalnya variabelnya itu apa namanya kecil semua, ada harus kecil semua, nanti pasti panggil. Begitupun kalau ada kombinasi besar kecil. Cuman ketika mengenalkan atau mendeklarasikan tidak disebutkan ya tipe data tipenya apa sih variabel. Cuma namanya aja. Tapi kalau untuk tipe data, nah kalau untuk tipe data ini ada jenisnya. Ada dua ya jenisnya, ada primitif dan komposit. Kalau yang primitif ini yang single ya. Single seperti number, string, boolean ya, boolean yang isinya true or false atau 01. Nah, sedangkan komposit ini isinya ya yang lebih dari satu, artinya ya bisa banyak seperti array ya, array maupun objek. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ya pada si JavaScript ini tipe datanya selain jenis ini ya ini basic lah ya, ini kita udah selama kalian belajar pemrograman pasti berkutat dengan tipe data ya mirip-mirip lah ya. Nah, cuman yang perlu diketahui ada di JS ini tipe datanya implisit ya. Apa sih implisit? Implisit ini kalau misalnya eh, dua angka disatukan itu akan dianggap sebagai angka langsung gitu ya. Tapi kalau angka disatukan dengan string atau teks gitu ya, maka dianggapnya akan string. Maksudnya kayak gimana? Misalnya contoh, kita punya 4 variabel X, Y, Z, Q gitu ya. Yang mana X, Y itu dia number, yang Z, Q itu dia string. Ya, ini meskipun 17 tapi karena ada tanda kurung, ada tanda kutip ya, jadi ini string. Nah, ketika diberi kombinasi, misalnya X sama Y, ya, karena meskipun tidak didefinisikan ya, tipe datanya apa, tapi karena ngelihat ini number sama number, tanpa adanya kutip, ya langsung bisa dihitung oleh si JavaScript-nya. Tapi kalau misalnya number ketemu dengan string, ya itu jadinya jadi kombinasi string and number. Cuman kalau misalnya numbernya ketemu dengan string yang isinya angka, dia akan tetap dianggap eh, apa namanya string gitu. Jadi empatnya ini bukan empat jadi angka, tapi jadi string. Makanya munculnya 417 gitu. Bukan jadi 4 tambah 7 atau 4 tambah 17 atau 4 kali 17 gitu. Seperti itu ya yang dimaksud dengan string. Dia kalau ketemu string si angkanya jadi kalah gitu. Nah, kita lanjut ke logical operator. Operator logik. Nah, kebalikannya dengan tipe data, kalau di operator logika ini, dia otomatis mengkonversikannya ke angka. Kalau sebaliknya tadi di operasi ya, di operasi kombinasi dia akan meng- mengalah dengan teks, tapi kalau ini sebaliknya dia akan mengalah teks itu jika tak isinya di dalamnya angka ya, mengalah menjadi angka. Makanya ketika meskipun 5 di sini ditulis lebih kecil daripada 7 sebagai string, tetap nilainya true kalau kebacanya 5 lebih kecil daripada 7 kalau sudah menggunakan operator logik dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kondisi, nah tadi saya bilang bahwa ini tidak sama dengan Java semuanya ya, tapi ada yang sama, termasuk dalam percabangan menggunakan if else. Nah, untuk penulisan if else-nya ini sama kayak Java. Ditulis dulu if kondisinya apa, terus kurung buka statementnya apa ditutup, lalu else if lagi, bla 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 bla. Kalau ada banyak else if gitu ya, dan terakhir baru else yang isinya statement. Ya, jadi sama dalam hal percabangan. Begitu pula dengan perulangan. Perulangan juga sama ya kayak Java. Kurang lebih kita harus membuat variabel dulu ya untuk deklarasi mulainya dari mana gitu. Pertama kali mulainya dari mana, terus diulang sampai berapa banyak, dan ngulangnya naik apa turun gitu, naik atau penurun. Ya, kalau ini saya rasa yang sama-sama Java, kalian harusnya sudah
sudah hatam ya, sudah lulus mata kuliah. Ya begitu juga dengan pengulangan perkataan while ataupun do ya. Jadi langsung aja ditulis untuk yang while kondisinya apa dan statementnya. Sedangkan do burung buka statementnya dan while condition. Itu ya sama nih. Ya, harusnya. Gitu. Nah, simple sih penjelasannya ya, karena ada yang sama dengan Java, ada yang enggak. Untuk sebelum kita lanjut ke tugas, atau mungkin saya bahas tugas dulu deh ya, karena nanti bisa. Nanti habis ini kita akan cek ya, kita akan cek seperti biasa dibagi ruangan. Cuman ini saya share tugas dulu aja gitu. Seperti yang tertulis di modul ya. Untuk yang di modul nanti yang dikerjakan hanya tugas personal ya. Jadi yang tugas terpampang di slide ini sama dengan tugas personal. Nah, cuman ini nanti dimasukkan ke dalam modifikasi form praktikum. Jadi tadi saya pas join udah ada lihat yang contoh udah ngerjain nih operasi matematis ya. Tapi harusnya memodifikasi tadi seperti di apa dibilang Vanessa ya. Kan kalau memodifikasi berarti yang diubah kan fungsinya aja. Tadi si JavaScript-nya saya lihat masih apa? Masih di dalam ya. Ya, harusnya standar dulu aja ikutin modulnya, misalnya standarnya di luar terus yang diubah fungsinya. Coba dari yang ada di modul dulu, jangan langsung cari contoh di luar. Tapi modifikasi di script yang JavaScript-nya dulu dengan struktur HTML dan CSS yang diberi contoh di modul. Ya, jadi sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung coba cari code di luar gitu ya. Coba cari code di luar untuk di run langsung gitu ya. Tapi masih pakai struktur yang mana script CSS-nya di JS dan struktur apa namanya? Struktur urutannya seperti yang di seperti itu ya. Oke, itu untuk basic HTML dan JS-nya. Tapi nanti kalau CSS-nya kalian mau kombinasiin, mau improvisasi, bebas ya. Karena yang namanya CSS ya kreativitas. Jadi tidak dikasih sebuah acuan untuk yang CSS-nya. Ya, yang jelas nanti kombinasinya HTML dan CSS kalau udah bisa, atau basicnya HTML dan JS seperti yang ada di modul. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang tugasnya. Nah, kalau tugas ya secara umum tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum saya bagi menjadi dua ruangan, mungkin saya tanya dulu ya. Kemarin, Vanessa ruangannya kemarin pembagiannya nomor berapa sampai kelompok berapa sampai kelompok berapa ya? Kita tukar lagi aja. Kemarin kelompok 7 sampai 13 sama saya. Oke, 7-13 sama Nisa. Berarti sekarang 7-13-nya sama saya. Sisanya 1-6 sama Nisa gitu ya. Ya, di rolling. Oke, dan sekarang nanti kita baginya ini menjadi eh, per kelompok ya. Per kelompok ya. Jadi bukan breakout room Bu Raisa dan breakout room Kanesa, tapi dibuat langsung breakout room